بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan kita masih bisa hadir dengan izin Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di aktivitas yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu menghadiri majelis ilmu. Setiap langkah kaki yang kita gerakan dari rumah menuju masjid, maka langkah itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Langkah yang kedua akan mengangkat derajat kita. Karena tidak ada satu amalan yang begitu dicintai Allah dan Rasulnya kecuali amalan menghadiri majelis ilmu. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Dalam surat Al-Baqarah ayat 139 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ayat 139 ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari ayat 138. Pada ayat 138 yang kita bahas pertemuan yang lalu, itu membahas tentang hakikat agama yang benar, yaitu agama Allah yang murni yang disebut dengan sibghatullah. Ayat sebelumnya kita bahas tentang sibghatullah. Apa itu sibghatullah? Sibghatullah itu adalah agama Allah yang murni. Nah, pada ayat 139, ayat ini secara umum merespon, menjawab. Menjawab apa? Menjawab perdebatan pihak-pihak lain, baik itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap agama Islam yang disebut dengan sibghatullah. Jadi kalau kita buat hubungan antara ayat 138 dan 139, maka bisa kita simpulkan ayat 138 itu pernyataan prinsip penting. Setiap umat Islam harus memiliki prinsip. Yang prinsip itu tidak boleh goyang. Karena kalau kita goyang, maka keberagaman kita goyah. Ini yang terjadi pada agama-agama lain, goyah. Ketuhanannya membingungkan sehingga umatnya banyak yang goyah. Tapi umat Islam punya prinsip la ilaha illallah. Tuhan itu cuma satu, Allah. Dan agama yang diridhai Allah cuma satu. Agama apa? Islam. Itu yang disebut dengan sibghatullah. Yaitu celupan Allah. Apa itu celupan Allah? Ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah yang mewarnai kehidupan kita. Karena celupan. Wantek. Wantek itu kalau kita celupkan di pakaian, maka pakaian putih jadi warna merah, warna hitam, warna kuning, warna hijau. Itu namanya sibghah.
Maka Islam yang merupakan celupan Allah itu mewarnai pikiran kita, aktivitas kita, dan seluruh pandangan hidup kita. Kalau itu mewarnai, maka semua yang kita lakukan menuju kepada as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Makanya kita diperintahkan Allah apa? Udkhulu fisilmi kafah. Kalau Anda masuk Islam, kafah, jangan setengah-setengah. Prinsip tauhidnya harus jelas, prinsipnya nggak boleh berubah. Nah, ayat 139 itu membela prinsip ini. Maka kalau kita sudah punya agama Islam, bela agama itu, Pak, jangan biarkan. Jangan biarkan diganggu, jangan biarkan dihina, jangan dibiarkan diaduk-aduk sama orang. Tampil di depan. Kalau kita nggak bisa dengan tangan, dengan mulut nggak bisa dengan apa? Hah? Dengan hati. Kita nggak suka itu dengan perbuatan itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Siapapun yang mengganggu agama kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas ayat ini yang merupakan pembelaan dan argumen-argumen terhadap sibghatullah. Prinsip yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita kalau kita ingin bahagia. Qul dari kata qala, yaqulu, qul. Qala ini artinya berkata. Past tense, madhi. Presentnya itu kalau kita belajar bahasa Inggris atau fi'il mudhari yaqulu. Fi'il amr imperatif qul. Apa artinya itu? Katakanlah. Kata qul di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu hanya nyampaikan, bukan memegang otoritas penuh terhadap Islam. Rasul hanya penyampai apa yang diinginkan Allah. Karena dia penyampai, maka dia nggak pernah korupsi terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa tidak korupsi? Sudah dibersihkan hatinya. Kapan dibersihkan hatinya? Ketika masih kecil, dibedah oleh ahli bedah terkemuka. Siapa yang pembedahnya? Malaikat Jibril. Dibedah, kalau dokter bedah, membedah kita, ada tandanya. Tapi malaikat Jibril, ini rajanya dokter, Pak. Membedah nggak pakai tanda, dibersihkan tuh. Hati itu dari apa? Dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dengki, sombong, dan seterusnya. Maka Rasulullah ketika dibersihkan hatinya, nggak ada rasa sombong. Tidak ada hasad, tidak ada benci, dan seterusnya. Kalaupun dia benci, itu karena Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, itu karena Allah. Sebagai contoh, Rasulullah nggak pernah melakukan sesuatu kecuali karena keinginan Allah. Pernah Rasulullah lewat di satu tempat. Yang ini cerita ini populer, kita sering dengar. Diludahi, Pak. Sering dengar kan? Diludahi setiap saat. Rasulullah nggak marah, Pak. Tapi kalau Anda misalnya, Pak, diludahi, Pak. Marah nggak, Pak? Marah. Golok keluar. Pisah kepala dengan badan tuh. Tiap hari diludahin. Emang gua apa? Emang gua tempat pembuangan ludah kan? Marah kita. Karena keinginan kita. Tapi karena Rasulullah berjalan sesuai dengan keinginan, Rasul nggak marah. Sampai satu ketika, kok nggak diludahi lagi nih? Dicari. Kenapa kok nggak diludahi? Kalau nggak diludahi, kita bilang apa? Alhamdulillah. Nggak ada lagi yang ngeludahin kita. Dicari, Pak. Ternyata lagi sakit. Apa yang dilakukan? Kalau kita orang yang ngeludahin kita sakit, apa kita bilang? Syukurin. Betul nggak, Pak? Syukurin. Kalau perlu mati sekalian. Kita. Tapi Rasulullah pulang. Bawa makanan, dia jenguk. Lalu dia doain. Apa yang terjadi? Berubah Pak orang terhadap Rasul. Dulu benci, jadi cinta. Akhirnya syahadat. Ketika dia syahadat, dia cinta, maka dia menjadi pembela Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah menjalankan sesuatu karena perintah Allah. Makanya Rasul sangat dicintai oleh Allah. Apapun ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul disampaikan, nggak pernah dikorupsi. Makanya ayat ini menandakan bahwa Rasulullah hanya nyampein wahyu. Cuma nyampein.
Soal dia berubah tidak berubah itu urusan dia dan Allah. Kalau Rasul bisa ngubah orang menjadi lebih baik lagi, Pak, pamannya pasti masuk Islam dong. Siapa pamannya? Abu Lahab. Tuh, Abu Lahab tuh, Pak. Yang ketika Rasulullah SAW lahir, dia yang paling gembira. Karena gembiranya dia bebasin budak. Bayangkan, budak tuh mahal, dia bebaskan. Kenapa? Gembira, kelahiran ponakannya. Karena Abdullah ini adiknya Abu Lahab. Sampai ketika dia menentang Rasulullah meninggal, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kuburnya kepada Abu Lahab setiap hari Senin tuh. Kenapa? Karena ekspresi kecintaan dan kasih sayang kepada Rasulullah pada saat beliau lahir, kegembiraannya itu. Nah, kalau Rasul bisa memberikan petunjuk kepada orang, tentu paman-pamannya banyak yang ikut Rasul. Tapi buktinya enggak semuanya. Ini menandakan bahwa Rasulullah tidak punya otoritas. Yang punya kewenangan penuh adalah Allah. Makanya Wallahu yahdi may yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Tapi untuk bisa dikehendaki Allah, cari dong. Bukan cuma diam aja, ente cari itu kebenaran. Ketika dicari kebenaran, maka Allah akan memberikan petunjuk. Yang kedua, perkataan itu dari Allah, bukan dari Rasulullah. Maksudnya apa? Bahwa sumber ajaran Islam itu adalah dari Allah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Nabi menjelaskan tentang tata cara sholat. Itu dari Allah. Tapi dalam bentuk af'al wa aqwal. Dari bentuk perbuatan dan perkataan. Tapi intinya adalah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika memahami ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa otoritas yang menggerakkan semuanya, yang memberikan petunjuk hanyalah Allah. Yang menyampaikan tugasnya itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad. Apa yang disuruh dikatakan? Nah, disinilah isinya, namanya konten. Inilah pesannya. Apa pesannya? Atuhajjunana fillah. A di sini artinya harfu istifham. A sama dengan hal. A apakah? Sama dengan hal. Atuhajjunana, apakah engkau berdebatkan kepada kami? Berdebat kepada kami. Tapi berdebatnya ini bukan mujadalah. Tapi berdebatnya ini permusuhan. Al-mukhasamah. Ada orang debat, itu nyari kebenaran, Pak. Tapi perdebatan ini bukan nyari kebenaran. Perdebatan ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan huruf istifham. Istifham ini kalimat tanya, apakah? Bukan Allah meminta jawaban, bukan. Kalau kita kan ketika menggunakan kalimat tanya, yang kita butuhkan apanya? Jawaban. Ini Allah nggak butuh jawaban. Maka di dalam bahasa Arab namanya istifham inkari. Pertanyaan yang tujuannya bukan mencari jawaban, tapi tujuannya adalah untuk merendahkan dia. Taubih namanya. Untuk merendahkan dia dan menyindir kesalahan dari orang Bani Israel. Qul atuhajjunana, katakan yang Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa yang perlu disampaikan? Apakah kalian memperdebatkan kepada kami? Apa yang diperdebatkan? Terkait fillah. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya terkait dengan klaim mereka bahwa Allah punya dia. Allah punya Yahudi dan Nasrani. Di mana buktinya? Qalatil Yahudu wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam surah Al-Maidah itu kalau tidak salah mengatakan nahnu abna'ullah. Kami adalah putra-putra Allah. Wa hibba'u, dan kecintaan-kecintaan Allah. Mereka mengklaim la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara.
la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Berarti dia klaim tuh Pak, Allah milik dia. Surga punya dia. Kalau ente ingin selamat seperti kami, kata orang Yahudi Nasrani, masuk ke dalam Islam. Kunu hudan au nasara. Masuklah kalian ke dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dibantah oleh Allah. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah kalian berdebat dengan kami tentang fillah, tentang Allah yang Anda klaim sebagai milik Anda? Kata Allah tuh, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Sama-sama milik kita bersama. Ngerti nggak maksudnya Pak? Bukan milik kalian, tapi milik kami. Maka dalam Islam kita juga jangan mengklaim Allah punya kita. Jangan mengklaim. Kenapa? Allah milik semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Allah yang menciptakan mereka. Tapi kita mengikrarkan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengatakan Allah punya kita. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan Allah punya kita, seakan-akan Allah menjadi harta kepemilikan. Anda bisa murtad. Sama dengan orang-orang Yahudi yang mengklaim Allah adalah milik dia. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah milik dia. Sehingga orang-orang yang tidak masuk Yahudi dan Nasrani dianggap akan masuk ke dalam neraka. Kata orang Yahudi, kalaupun kami disiksa neraka cuma beberapa hari doang. Tuh, orang Yahudi kan sok tahu itu Pak. Yahudi itu. Makanya mereka sekarang mengklaim adalah manusia yang paling superior. Yang lain karena inferior, rendah, dibunuh juga nggak apa-apa. Makanya nggak heran. Mereka punya prinsip Zionis itu, apapun mereka bisa lakukan, yang penting karena merasa dirinya paling mulia. Paling benar, paling mulia, itu yang disebut dengan sombong. Sampai sekarang nggak akan berubah. Hampir sebagian besar mereka seperti itu. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, kata Allah, dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang-orang Yahudi, Tuhannya orang-orang Nasrani, dan Tuhan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kenapa Allah mengatakan wa huwa rabbuna bukan wa huwa ilahuna? Padahal artinya sama, Tuhan, ilah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini menggunakan rabbuna bukan wa huwa ilahuna wa ilahukum. Kenapa? Karena kata Rabb itu memiliki makna keseluruhan yang itu merupakan sifat Allah. Apa? Yang pertama, yang memiliki, itu Rabb. Maka orang yang memiliki dan mengatur rumah disebut dengan Rabbul Manzil, Rabbatul Manzil, ibu rumah tangga. Atau orang yang memiliki rumah namanya Rabbud Dar, dia punya rumah. Yang kedua, bukan cuma memiliki, dia menguasai. Dia yang menguasai semuanya, itu namanya Rabb. Bukan cuma menguasai, dia yang ngatur. Ada orang menguasai tapi nggak bisa ngatur, Pak. Ada nggak? Berkuasa dia, tapi nggak bisa ngatur. Bukan cuma dia memiliki, dia menguasai, dia mengatur, tapi juga dia memelihara dan mendidik. Bukan cuma itu, tapi dia juga memberikan karunia, memberikan manfaat buat orang. Itu namanya Rabb. Maka yang paling tepat digunakan kata Rabbuna. Kenapa? Tuhan yang memiliki kita, yang mengatur kita, yang mendidik kita, dan memberikan karunia kepada kita. Maka doa yang paling afdal kalau dimulai dengan Rabbana. Doa-doa yang dimulai dengan Rabbana atau Rabbi itu menandakan kedekatan kepada yang menciptakan dan mengatur kita. Coba Bapak cari. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Apalagi? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai Allahumma enggak? Jarang pakai Allahumma. Ada tapi jarang. Yang paling sering menggunakan Rabbana. Kenapa? Karena ketika kita doa dengan menggunakan Rabbana, itu seakan-akan kita berada di hadapan yang ciptain kita,
yang ngatur hidup kita, yang memberikan rezeki kita, yang mengatur semua terhadap diri kita, maka kita serahkan semuanya kepada yang mengatur, Pak. Makanya orang muslim, kenapa disebut dengan Islam muslim? Karena nyerahin semuanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Urusan itu serahin sama Allah. Kalau diserahin sama Allah, Anda nggak akan nyesal. Tapi kalau Anda serahkan sama orang lain, siap-siap kecewa. Kalau sama Allah nggak akan nyesal, Pak. Saya kena musibah. Ini merupakan takdir dan ketetapan Allah. Hati tenang nggak? Tenang nggak, Pak? Tenang, Pak. Tapi kalau kita nggak terima ini gara-gara dia nih, gue jadi begini bangkrut. Pokoknya besok kalau gue ketemu, gue kemplang kepalanya nih. Tuh. Pikirannya begitu aja, Pak. Orang kalau berpikirannya negatif, pengaruhnya kemana? Darah, Pak. Tekanan darah naik turun. Depresi, stres. Anda kalau stres, depresi, tekanan darah naik turun, apa yang terjadi? Kolesterol naik. Asam urat naik. Gula naik tuh, Pak. Gula naik, asam urat naik, asam lambung naik juga. Kolesterol ketemu, stroke. Banyak orang yang mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipikirin, serahin saja sama Allah, itu jadi stroke. Kenapa? Itu tadi pikiran. Maka orang kenapa dia pikir? Banyak utangnya. Stroke dia tuh, mikirin utang, gimana cara bayarnya tuh. Nah, karena itu maka menjadi muslim adalah Anda serahkan semua kepada Allah. Itu makna wa huwa rabbuna wa rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Allah. Jangan kau debat. Karena Tuhan kami dan Tuhan kalian sama, maka dapat disimpulkan perbedaan agama bukan berarti perbedaan Tuhan. Kalau perbedaan agama bukan berarti perbedaan Tuhan, maka ada titik temu antara keyakinan, keberagaman yang sama sumbernya. Meskipun terjadi perubahan-perubahan dan pengubahan. Makanya dalam Al-Quran sini dikatakan, ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Surat apa itu? Surat Sulaiman. Al-Imran. Ta'alau. Ayo sama-sama ta'al. Mari. Kalau bahasa Arab, mari ta'al. Ta'alau. Banyak tuh. Ayo. Ila kalimatin sawa. Kepada satu kalimat penyatu. Bukan yang membedakan. Kenapa? Karena Tuhan kita sama. Tuhannya pengikut Nabi Isa, kalau memang benar ngikut Nabi Isa, Tuhannya Allah. Pengikut Nabi Musa, Tuhannya siapa? Allah, sama. Kalau Tuhannya sama, maka berarti ada titik temu, meskipun berbeda dalam ketentuan-ketentuan lainnya. Karena dia ada titik temu, maka dialog dong. Dialog, maka muncullah dialog agama-agama. Dialog umat beragama. Kementerian agama muncullah konsep menyatukan itu. Supaya jangan konflik antara umat Islam, umat Kristen, dan umat-umat lain harus bersatu. Karena memiliki titik temu yang sama. Dialog tuh. Nah, tetapi dalam dialog itu harus basisnya argumen, bukan emosi. Argumen itu maksudnya harus dengan data-data. Dengan bukti-bukti. Kita umat Islam ketika berdialog, maka jelaskan keimanan kita dengan bukti-bukti yang kuat. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat dengan mereka, berdebat dengan cara ahsan. Bukan hasan, tapi ahsan. Yang terbaik. Maksudnya apa? Jangan nyakitin dia. Maksudnya jangan nyakitin. Anda jangan menghina dia ketika berdebat. Kalah, marah-marah. Keturunannya dihina. Apalagi asal muasalnya dihina. Diungkit-ungkit ulang utangnya. Diungkit pokoknya macam-macam diungkit-ungkit. Padahal dia lemah, kalah. Yang dia cari apa? Bagaimana menjatuhkan dengan mengungkit-ungkit aib dan keburukannya. Enggak, Islam itu adalah dengan data. Ini loh, kalau berdebat ini data kita. Kalau kalah, akui kalah. Kalau benar, akui benar. Kalau salah, akui salah. Itu adalah Islam. Maka dari ayat wa huwa rabbuna wa rabbukum, maka pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak boleh ada klaim terhadap Allah, kepemilikan terhadap Allah, maka enggak boleh mengklaim Anda merasa lebih dekat ke Allah, ke Tuhan.
Jangan mengklaim Anda lebih hebat dari siapapun, lebih bersih dari siapapun. Itu begitu, Pak. Yang diajarkan adalah kerendahan hati. Jangan merasa karena nasab ente bagus, ente menjadi orang paling hebat. Jangan. Karena merasa ente ini bangsawan, ningrat, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu dihantam oleh Islam. Karena salah satu yang membuat Allah melaknat dan membenci sebagian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani karena mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, sombong. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu sebagian ahlul kitab mengklaim dirinya. Di dalam sejarah Islam ada satu aliran, Pak, namanya Khawarij. Khawarij dari kata kharij, jamaknya Khawarij. Dia adalah satu kelompok yang dulu pengikut Ali bin Abi Thalib. Pengikut Ali bin Abi Thalib. Tapakan karena Ali bin Abi Thalib sepakat untuk berdamai dengan Muawiyah, maka sekelompok pengikut Ali merasa kecewa. Karena kecewa, keluar. Maka disebut dengan kharaja, keluar. Orangnya kharij, jamaknya Khawarij, maka disebut aliran Khawarij. Dia mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak menegakkan hukum agama. Karena keluar atau karena menerima kesepakatan perdamaian dengan Muawiyah, ditentang. Padahal Ali ketika berdamai yang dipertimbangkan kemaslahatan umat Islam, jangan konflik, jangan berantem, jangan perang. Itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Khawarij yang merupakan sempalan dari aliran Ali bin Abi Thalib, pengikut Ali bin Abi Thalib, memiliki karena wataknya yang model seperti itu, sampai dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah kelompok dari Khawarij. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Hafal Quran. Sholat enggak pernah lepas sholat malam. Puasa enggak pernah lepas. Bayangkan, Pak. Puasa Senin Kemis enggak pernah lepas. Sholat tahajud enggak pernah tinggal. Hafal Quran. Soleh enggak tuh? Soleh enggak? Soleh, Pak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, saya sudah melaksanakan tugasmu membunuh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah ngeramalin, nanti akan muncul setelah zamanku satu kelompok yang Quran tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Maksudnya nggak masuk ke dalam hatinya. Siapa? Khawarij. Dan itu sudah diramalkan. Nah, Khawarij ini mengklaim bahwa mereka selalu berada di jalan yang benar, yang lain salah. Maka sekarang orang-orang yang suka membunuh orang lain yang tidak sepaham itu, Pak, itu disebut dengan Khawarij hadzal asr, yaitu Khawarij masa kontemporer ini. Seperti siapa? Jamaah Islamiyah. Itu kan kalau nggak sepaham, bom. Hantam sana, hantam sini, bunuh sana, bunuh sini. Kenapa? Dianggap kafir karena menyembah togut. Siapa togut? Pemerintah kita dianggap togut juga, Pak. Tidak melaksanakan hukum Islam, dianggap togut. Maka dia kafir. Ketika dia kafir, halal darahnya untuk ditumpahkan. Ketika dia ditumpahkan darahnya, dia merasa telah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Pak, kalau pemikiran itu ada pada Bapak, Pak. Gimana itu, Pak? Habis orang Bapak bunuh-bunuhin satu-satu. Repot itu. Seperti siapa? Amrozi. Udah ditangkap kan? Dihukum mati. Siapa lagi? Imam Samudra. Siapa lagi? Imran Rosadi. Bukan. Imran Rosadi, tuh. Kori dia, kan? Ali Imran. Sekiranya Imran Rosadi. Nah, karena itu maka kita diingatkan oleh ayat ini. Jangan merasa Anda itu dekat dengan Tuhan. Karena persoalan identitas. Karena persoalan nasab tuh. Kalau nasab itu bisa menyelamatkan Anda, tentu Nabi Nuh, anaknya bisa selamat dong. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kan dia paling membangkang sama ayahnya. Kalau nasab itu bisa menjamin keselamatan, istri Nabi Lut pasti akan selamat. Istri Nabi Lut membangkang nggak? Membangkang. Tapi ternyata mereka ini binasa. Kenapa binasa? Ya karena amalannya sendiri. Maka Nabi saja tidak mampu menyelamatkan. Apalagi kita.
Nabi saya nggak mampu menyelamatkan. Artinya apa? Anda kalau mau selamat, ya ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, banyak melakukan amal kebaikan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa jangan merasa lebih dekat kepada Allah karena persoalan identitas dan nasab. Apa yang bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat Anda mulia di sisi Allah, dekat dengan Allah cuma satu, Pak. Takwa. Apa itu takwa? Hubungan Anda dengan Allah baik, hubungan Anda dengan manusia yang lain baik. Hablum minallah bagus, hablum minannas bagus, itu baru takwa. Kalau orang takwa, maka dia enggak ada pilihan lain, balasannya adalah surga Allah. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa jannat, itu surga-surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang dipersiapkan buat siapa? Lil muttaqin. Maka yang mengklaim dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan soal identitas, bukan soal nasab dan keturunan. Itu perlu ditekankan, Pak. Maka nggak ada yang bilang, gue ini kan keturunan si A, gue pasti selamat gue. Gue pasti masuk surga. Ente siapa? Nabi aja nggak bisa membuat selamat pamannya. Nabi Nuh nggak bisa membuat selamat anaknya. Nabi Lut nggak bisa membuat selamat istrinya. Ente bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Lut. Bilang, aneh pasti selamat. Gila gitu, Pak. Orang gila itu. Makanya yang bisa membuat orang selamat adalah amal Anda. Nah, yang ketiga, dari ayat warabbuna warabbukum, maksudnya adalah kalau beragama jangan memaksa. Dia mau masuk Islam silakan, tidak masuk Islam juga enggak urusan dia. Dia mau beriman, barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, waman syaa falyakfur. Kalau dia mau, dia kafir, silakan urusan dia. Tapi semua pilihan itu ada konsekuensinya. Kita sebagai seorang muslim jangan maksakan keberagaman kita kepada orang lain. Itu yang diinginkan. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kalau berdakwah itu sekali lagi bukan dengan paksaan, bukan dengan emosi, tapi dakwanya dengan argumentasi. Itu yang diajarkan Rasul. Mana contohnya? Saya berikan contoh. Rasul pernah datang kepada beliau itu sejumlah tokoh orang-orang Kristen dari Najran datang ke Madinah untuk berdialog dengan Rasulullah. Tentang apa? Konsep ketuhanan Nabi Isa. Bagi mereka Nasrani Najran, Isa itu dianggap Tuhan. Datang kepada Rasulullah. Apakah Nabi lalu ngomel-ngomelin dia? Ngomel-ngomelin apa? Ente ini manusia disembah. Ada nggak begitu Nabi bilang? Enggak. Apa yang lakukan Nabi? Nabi itu berdialog. Dijelaskan tentang Nabi Isa dengan argumen-argumen. Bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Rasul. Minar Rusul allazina arsalahumullah. Termasuk salah satu Rasul di antara Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Diberikan dengan argumen-argumen. Bahkan orang-orang Nasrani dari Najran itu dimuliakan mereka sebagai tamu. Bukan dicurigai, datang disambut oleh Rasul lalu berdebat. Tapi Rasul nggak pernah memaksakan pendapatnya. Bayangkan kalau seandainya Rasul memaksakan pendapat dia, pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada satu prinsip yang ini kita pegang, Pak, kalau dakwah, lakum dinukum waliyadin. Kalian beragama milik kalian, aku juga beragama milik aku. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Kalau ente mau beriman silakan, mau tidak beriman urusan Anda. Urusan saya adalah menyampaikan apa yang Rasulullah suruh sampaikan, apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Seperti guru, ustadz, mubalik itu nyampain, Pak. Tapi ingat, menyampaikan sesuatu dengan argumen, bukan dengan memfitnah. Bukan dengan menjelek-jelekan orang. Para dai nggak boleh begitu.
Kalau dia seperti itu, nanti kena azab kubur, Pak. Termasuk khutobaul fitnah. Orang-orang khatib yang isinya fitnah sama orang. Nyebar-nyebarin sesuatu yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan satu kalimat yang menarik. Walana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, milik kami. Amal kalian, milik kalian. Ayat ini pada dasarnya mengkritik. Mengkritik apa? Mengkritik ajaran keselamatan kolektif atau dosa waris. Kalau dosa waris adanya di mana, Pak? Kristen. Kalau keselamatan kolektif ada di mana? Yahudi. Itu dikritik. Apa kritiknya? Karena orang-orang Yahudi, mereka mengklaim adalah umat pilihan. Umat pilihan Allah. Mengklaim. Dan mereka mengklaim mereka itu selamat karena mereka punya nasabnya ke para nabi. Benar nggak orang-orang Bani Israel nasabnya nabi semua di atas? Benar nggak? Benar, Pak. Saya beri contoh. Israel itu nama Nabi Yakub. Anak-anaknya namanya Bani Israel. Keturunannya dari 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya siapa? Anaknya siapa? Abdul Rojak, bukan. Rojak Bang Ojak sana itu. Anaknya dari Nabi Ishak. Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Berarti keturunan siapa dia? Para nabi. Mereka mengklaim karena kami ini ada min dzurriyyat para dzurriyyatil anbiya, kami pasti selamat. Masuk surga. Kalaupun kami berbuat salah dosa, paling disiksa cuma berapa hari, ayyamam ma'dudat. Cuma 3 hari, 7 hari, berapa hari. Itu klaim mereka, Pak. Nah, dikritik. Kritiknya apa? Kalian bisa selamat karena amalan kalian. Dan kalian bisa tidak selamat karena amalan kalian juga. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang kedua, dikritik dosa waris yang ada di dalam agama Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani itu mengatakan karena Nabi Adam melakukan kesalahan, maka kita semua bersalah. Karena kita bersalah, tebus dong. Gimana cara nebusnya? Dengan penebusan. Maka kemudian muncullah tuh di ruang-ruang sempit para pendeta, dia menarik namanya as-suhud wa aklihumus suh, ambil suap tuh. Dari apa? Dari penebusan dosa. Bayar, Pak. Mana lebih enak, Kristen atau Islam? Lebih enak mana, Pak? Kristen dong lebih enak, Pak. Anda berdosa, Anda bayar aja. Selesai kan? Tapi konsepnya benar nggak tuh? Nah, nggak benar. Kalau nggak benar, meskipun murah, meskipun enak, jangan ambil, Pak. Kalau soal enak, lebih enak. Gue bunuh orang, gue bayar aja, selesai, dosa gue habis. Enak nggak? Enak tuh. Gue santet nih orang nih. Santet sampai mati deh. Gue berdosa, nebus aja. 200 juta, bayar. Bersih lagi, itu namanya penebusan dosa. Tapi konsep ini meskipun enak, salah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena keselamatan itu terkait dengan amal kita. Maka di dunia ini adalah darul amal, perbanyak amal. Kalau Anda ingin selamat, perbanyak amal Anda di dunia. Jangan bergantung pada kelompok. Jangan bergantung pada penebusan itu. Mengkritik ajaran Kristen. Yang kedua, mengkritik fanatik orang-orang Arab jahiliyah yang mereka itu kolektif. Kalau yang melakukan si A dari kabilah ini, maka semua kabilah nanggung apa yang dilakukan oleh si A. Maka karena si A ini individu melakukan kesalahan, terjadi peperangan karena si A itu, Pak. Antar kabilah, maka perang kabilah itu terjadi pada zaman Arab sebelum Islam. Islam membantah bahwa individu itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, bukan kelompok. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak bertanggung jawab dan menanggung dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan, dosa kita. Caranya apa? Hapus. Dengan apa? Taubat. Tuh, sudah diajarkan di dalam Islam. Dan ditutup dengan ayat wa nahnu lahu mukhlisun. Kami, ini deklarasi kita. Kami
kepada Allah dan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah disampaikan kepada kita, mukhlisun. Kami jalankan dengan ikhlas. Maksudnya apa? Kami jalankan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan hawa nafsu kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, maka yang pertama niatkan lillah, satu. Yang kedua, mengikuti petunjuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan bikin sendiri, itu namanya bid'ah. Jadi untuk bisa diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sesuai syariat, yang kedua ikhlas karena Allah. Saya beri contoh, sholat misalnya. Bagaimana sholat kita supaya diterima Allah? Pertama, sesuai syariat, petunjuk. Apa? Rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, tata caranya benar. Diterima, sholatnya sah. Belum tentu diterima oleh Allah. Harus yang kedua. Apa? Ikhlas karena Allah. Jalanin bukan karena dipuji orang, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sesuai dengan keinginan Allah. Dua, sesuai dengan syariat. Yang kedua, harus dilakukan ikhlas karena Allah. Maka para ulama-ulama kita dari sahabat Nabi sampai para ulama kita, itu luar biasa Pak, ketika mengajar, membuat, menghasilkan karya-karya, itu ikhlas. Bukan untuk mencari harta. Saya berikan satu contoh, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah seorang imam, ahli hadis. Banyak menulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi yang dibaca itu. Kedua apalagi, kitab Minhajut Talibin, Raudatul Talibin, Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, itu ditulis oleh Imam Nawawi. Umurnya Pak, dia wafat sampai 45 tahun Pak. 45 tahun. Masih muda enggak? Masih muda. Dan dia enggak menikah. Hidupnya itu untuk ilmu. Dan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dia tulis banyak karya besar. Hidup sederhana, bukan nyari popularitas. Bahkan seringkali dia menyembunyikan amalnya. Ikhlas. Karena keikhlasan, nama dia harum sampai saat ini. Karena keikhlasan, karya-karya dia masih dibaca orang. Karya dia apa ditulis? Ketika orang membaca, orang dapat pahala. Dia dapat pahala. Kalau yang membaca seluruh umat Islam di dunia, seluruh umat Islam itu pahalanya dia dapat juga oleh Imam Nawawi. Kenapa? Itu namanya ilmunya berkah. Jadi konsep berkah itu adalah ilmunya bermanfaat. Anda ngerti ilmu itu, tapi ilmu itu kemudian memberikan manfaat, itu namanya barakah. Mendatangkan kebaikan. Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang hidupnya berkah, bermanfaat, jadilah orang yang ikhlas di dalam amal perbuatan kalian. Jangan mengharapkan sesuatu dari urusan dunia. Pasti Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Semoga dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kita menjadi orang-orang yang tidak merasa dirinya paling benar. Yang kedua, kita banyak beramal karena keselamatan kita tergantung amalan kita. Yang ketiga, dalam amal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.